keuntungan taktik lain. Dengan berada melebar, mereka membantu Persebaya untuk membuka kerapatan garis pertahanan lawan. Data menunjukkan bahwa Gali merupakan pemain Persebaya yang paling sering menerima operan. Keberadaan para winger yang melebar juga membantu mereka untuk berada dalam banyak situasi 1 lawan 1. Gali masih punya beberapa aspek yang bisa diperbaiki. Bersama Persebaya Surabaya, Gali Freitas telah menunjukkan dampak positifnya musim ini. Selama 20 pertandingan Super League, Gali Freitas telah mencetak 6 gol dan 6 assist, melebihi rekor individunya musim lalu. Bagaimana peran Gali dalam memperkuat lini serang Bajul Ijo? Saya Patrick, dan selamat datang di Masterclass. Musim ini, di atas kertas Persebaya umumnya menggunakan 2 formasi, yaitu 4-2-3-1 dan 4-4-2 setelah kedatangan Bernardo Tavares. Skema ini dipakai demi memaksimalkan keberadaan pemain sayap Persebaya yang lincah dan cepat. Kedua winger tersebut adalah Bruno Moreira dan Gali Freitas. Coach Tavares secara khusus memberikan tugas bagi kedua sayapnya untuk menjadi target utama dalam permainan diagonal. Dengan begini, Gali memiliki peran yang hampir sama dengan Bruno. Pada rangkaian ini, terlihat bahwa beberapa kali Persebaya berusaha melakukan serangan balik dengan segera mencari para winger mereka dengan umpan-umpan panjang. Keberadaan mereka juga punya keuntungan taktik lain. Dengan berada melebar, mereka membantu Persebaya untuk membuka kerapatan garis pertahanan lawan. Satu contoh sukses dari pendekatan ini adalah saat Gali menjadi pemeran utama dalam gol melawan Dewa United. Sang winger yang jadi target utama umpan diagonal sukses menerima bola dan menarik satu bek lawan. Hal tersebut membuat Catur Pamungkas dapat melakukan overlap ke depan. Situasi ini kemudian membantu Rivera dapat segera masuk ke area kotak penalti dan memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan. Keberadaan para winger yang melebar juga membantu mereka untuk berada dalam banyak situasi 1 lawan 1. Ini memudahkan Gali serta Bruno untuk bisa menggiring bola melewati bek sayap lawan. Secara khusus, ini juga menjadi keuntungan bagi Bajul Ijo karena Gali memiliki rekor duel dan dribble yang cukup apik. Gali Freitas juga menjadi salah satu aktor penting dalam aspek serangan Persebaya. Ini dibuktikan dari banyaknya skema serangan yang melibatkan sang wonderkid abadi, entah itu dalam situasi bola jalan maupun serangan balik. Data menunjukkan bahwa Gali merupakan pemain Persebaya yang paling sering menerima operan. Dia pun termasuk dalam jajaran teratas dari pasukan Bajul Ijo dalam aspek penciptaan umpan di beberapa laga terakhir. Tidak hanya saat menyerang, sang winger juga mengerti dengan baik tugasnya ketika bertahan. Gali sering turun untuk membantu para fullback Persebaya ketika situasi tanpa bola. Hal ini membuat Bajul Ijo jarang mengalami kalah jumlah saat bertahan. Winger asal Timor Leste ini mempunyai kesadaran situasi yang cukup baik. Hal ini sering ia tunjukkan melalui bantuan yang ia berikan kepada gelandang jika lawan cenderung menyerang lewat tengah. Secara spesifik, dia akan mempersempit ruang di area tengah lapangan. Tujuannya adalah mengurangi kesempatan lawan untuk mengeksploitasi ruang di dalam blok pertahanan Persebaya. Jika lawan bermain melebar, Gali membuat defensive line Persebaya secara tidak langsung menjadi 5 pemain, di mana Gali menjadi wingback tambahan. Satu contohnya adalah ketika melawan Malut United. Gali sadar akan peluang dari proses transisi menyerang Malut dan dengan segera melakukan track back untuk ikut bertahan. Ini membuat sisi kanan pertahanan Persebaya berubah menjadi 5 back. Saat Yance Sayuri juga ikut masuk ke kotak penalti Persebaya, Gali tetap paham akan tanggung jawabnya. Ini ditunjukkan dengan melakukan marking terhadap Yance hingga masuk ke dalam kotak penalti. Gali Freitas juga memiliki kecepatan yang baik. Oleh karena itu, Coach Tavares bisa meminta sang winger untuk melakukan running in behind lebih banyak, sehingga dia bisa menggunakan pergerakan tanpa bola untuk menciptakan bahaya bagi lawan. Terlihat dalam situasi ini, Gali sudah mengetahui bahwa Francisco Rivera akan mendapatkan bola liar. Sang pemain sayap lalu segera berlari demi memberikan ruang bagi Rivera. Dengan begitu, Rivera bisa dengan mudah melepaskan trupas kepada Bruno Moreira. Walaupun Bruno belum bisa memaksimalkan peluang, namun hal ini bisa dilakukan oleh Gali. Ini dikarenakan pergerakan sang winger yang dari awal sudah berlari untuk mencari ruang kosong, sehingga dia bisa mencetak gol dari bola rebound. Situasi seperti ini juga menunjukkan karakteristik permainan Gali Freitas yang lain. Pasalnya, Gali cukup baik saat melakukan kombinasi tiki-taka dengan 2-3 orang. Dengan kemampuan yang ia miliki, Gali dapat memaksimalkan ruang kecil untuk melakukan kombinasi dengan baik.
Gali juga dapat menciptakan satu peluang penting melalui skema ini, di mana hanya dengan satu kali kontrol dan satu kali oper, Gali dapat menemukan celah di sisi kiri pertahanan Malut. Kelebihan yang dimiliki Gali ini tentu dapat membuat Bajul Ijo untuk tetap bersaing di papan atas. Namun, sebagai pemain muda yang belum lama berkarir di sepak bola Indonesia, Gali masih punya beberapa aspek yang bisa diperbaiki. Satu aspek yang masih bisa ditingkatkan dari Gali adalah pengambilan keputusan di final third. Dalam beberapa situasi, terlihat bahwa Gali cenderung memilih solusi individual dibanding opsi kolektif. Satu contoh adalah saat melawan Dewa United, di mana sang winger sepertinya bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Dalam situasi ini, dia memilih menembak bola dari jarak jauh. Padahal, situasi ini bisa dimanfaatkan dengan lebih baik karena ada 3 rekannya yang berada di ruang terbuka. Contoh lain juga dapat ditemukan di pertandingan yang sama. Di sini, Gali memaksakan diri untuk melakukan shooting ketika blok pertahanan Dewa sudah merapat. Opsi yang lebih baik mungkin adalah mengoper bola ke fullback yang sudah naik melakukan overlap. Selain itu, Gali juga perlu lebih cerdas ketika melakukan counter attack. Beberapa kali dia tidak dapat memainkan bola panjang dengan akurat dalam situasi transisi. Kadang, dia juga memaksakan diri untuk mengirim umpan ke daerah yang sudah dipenuhi lawan. Selain itu, beberapa kali Gali juga menahan bola terlalu lama saat melakukan dribble. Sebagai contoh, ini dapat terlihat dalam pertandingan melawan PSIM Yogyakarta. Pengambilan keputusan yang kurang tepat inilah yang mengakibatkan PSIM dapat merebut bola kembali dari Persebaya. Meski sudah beberapa musim bermain di Indonesia, namun Gali jelas masih memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengikuti perkembangan sang winger lincah bersama Persebaya di bawah asuhan Bernardo Tavares. Siapa lagi yang perlu kita bahas? Saya Patrick, sampai jumpa di masterclass selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.